Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas satu soal terkait dengan topik diagram pohon keputusan. Diagram pohon keputusan adalah diagram kemungkinan hasil dari serangkaian pilihan yang saling terkait. Misalnya di sini kita punya soal, pemilihan metode yang tepat akan menentukan kualitas hasil suatu produk. Perusahaan A memiliki pilihan menggunakan metode X, Y, atau Z untuk memperoleh kualitas produk baik, cukup, sedang, dan jelek. Kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan metode X dan Z adalah 0,4 dan 0,25. Peluang untuk memperoleh hasil baik, sedang, dan jelek jika menggunakan metode X adalah 0,3, 0,3, dan 0,15. Jika menggunakan metode Y untuk memperoleh peluang hasil baik, sedang, dan jelek adalah 0,45, 0,15, dan 0,2. Sedangkan jika menggunakan metode Z untuk memperoleh peluang hasil jelek, sedang, dan baik adalah 0,1, 0,25, dan 0,35. Di sini kita diminta menggambarkan diagram pohon keputusan dan kemudian menentukan probabilitas untuk memperoleh hasil baik, cukup, sedang, dan jelek. Nah, kita coba selesaikan secara bertahap. Jadi soalnya tadi adalah pemilihan metode yang tepat akan menentukan kualitas hasil suatu produk. Perusahaan A memiliki pilihan menggunakan metode X, Y, atau Z. Jadi kita di sini punya perusahaan A, ya, dia punya 3 pilihan metode X, Y, dan Z. Untuk memperoleh kualitas produk baik, cukup, sedang, dan jelek. Jadi di setiap metode ini nanti ada kemungkinan kualitasnya baik, cukup, sedang, dan jelek. Demikian juga di metode Y ada baik, cukup, sedang, jelek. Dan di metode Z juga ada kualitas baik, cukup, sedang, dan jelek. Nah, selanjutnya, kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan metode X dan Z adalah 0,4 dan 0,25. Jadi untuk menggunakan metode X ini adalah 0,4, kemudian untuk menggunakan metode Z adalah 0,25. Nah, di sini di soal tidak diketahui berapa peluang atau kemungkinan perusahaan menggunakan metode Y. Tapi kita tahu bahwa total peluang ya dari cabang-cabang lengkap pohon keputusan ini adalah sama dengan 1. Sehingga kalau kita punya peluang untuk X adalah 0,4 dan untuk Z sama dengan 0,25 dan total peluangnya adalah sama dengan 1, maka peluang untuk menggunakan metode Y adalah 1 dikurangi 0,4 dikurangi 0,25 sama dengan 0,35. Selanjutnya, ya, untuk mendapatkan hasil baik, sedang, dan jelek, ya, peluangnya jika menggunakan metode X adalah 0,3, ya. Di sini baiknya 0,3, kemudian sedangnya 0,3 juga, dan jeleknya adalah 0,15. Nah, di soal tidak diketahui berapa peluang untuk mendapatkan kualitas cukup. Tetapi kita kembali tahu bahwa total peluang untuk baik, cukup, sedang, dan jelek pada metode X di sini sama dengan 1. Sehingga kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan kualitas cukup kalau kita menggunakan metode X itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,3 dikurangi 0,3 dikurangi 0,15 sama dengan 0,25.
Nah, demikian juga nanti untuk menggunakan metode Y, ya, akan diperoleh peluang hasil baik, sedang, dan jelek adalah 0,45 untuk yang baik, 0,15 untuk yang sedang, dan 0,2 untuk yang jelek. Peluang kita mendapatkan kualitas cukup kalau kita menggunakan metode Y itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,45 dikurangi 0,15 dikurangi 0,2 sama dengan 0,2. Kemudian untuk cabang terakhir, kalau kita menggunakan metode Z, untuk memperoleh peluang hasil jelek itu adalah 0,1, hasil sedang adalah 0,25, dan hasil baik adalah 0,35. Nah, peluang kita mendapatkan hasil cukup kalau kita menggunakan metode Z itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,35 dikurangi 0,25 dikurangi 0,1 sama dengan 0,3. Nah, di sini kita sudah menggambarkan secara lengkap pohon keputusan kita. Sekarang kita tinggal menentukan probabilitas untuk memperoleh hasil baik, cukup, sedang, dan jelek dari sebuah diagram pohon keputusan yang sudah kita buat. Peluang untuk mendapatkan hasil yang baik, ya, kita lihat di sini. Hanya melihat pada yang di akhirnya ini adalah baik. Ya. Jadi dari perusahaan A ini, kalau kita menggunakan metode X, ya, kemudian kita mendapatkan hasil baik, maka kita dapatkan angka 0,4 dan 0,3. 0,4 dikali 0,3. Kalau kita menggunakan metode Y, kemudian hasilnya baik adalah 0,3 dan 0,45. 0,35 dikali 0,45. Dan kalau kita menggunakan metode Z dengan hasil baik, kita dapatkan angka 0,25 dan 0,35. 0,25 dikali 0,35. Kalau kita selesaikan, kita mendapatkan peluang hasil baik itu sebesar 0,365. Demikian juga untuk peluang hasil yang lainnya. Peluang kita mendapatkan hasil cukup itu adalah 0,4 dikali 0,25 ditambah 0,35 dikali 0,2 ditambah 0,25 dikali 0,3. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,245. Untuk mendapatkan hasil sedang, peluangnya adalah 0,4 dikali 0,3 ditambah 0,35 dikali 0,15 ditambah 0,25 dikali 0,25. Hasilnya adalah 0,235. Dan untuk mendapatkan peluang dengan hasil jelek, ya, kita dapatkan dari 0,4 dikali 0,15 ditambah 0,35 dikali 0,2 dan 0,25 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,155. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab dan menentukan berapa peluang kita mendapatkan hasil baik, hasil cukup, hasil sedang, dan hasil jelek. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.